Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rawwaha quluba wal albab bisima'i manaqibil arbab al-kamali minal ahbab wa khassahum bimazaya tajullu an tustara fi kitab wa tawajahum bitijanil istiqamah ala sunanil huda was sawab wa anzalahum hadratal qurbi wal iqtirab wa ja'alahum a'immatan yahduna man sabakat lahumus sa'adah waz zulfa wa husnul ma'ab. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عبده عبادة على المقتضى السنة والكتاب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله مفتاح كل باب ومجلي تجليات حضرة الكرام الوهاب صلى الله عليه وآله وأصحابه أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah dengan berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kembali pada malam ini kita berhadir di dalam suatu majlis yang sangat mulia, majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai surganya dunia. Sehingga alhamdulillah bagi kita yang selalu hadir istiqamah di dalam bermajlis, termasuk hamba-hamba Allah yang dirahmati, yang dimuliakan, termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk memasuki surganya dunia, sehingga nantinya pun menjadi penghuni surga yang ada di akhirat kelak insyaallah. Amin Allahumma amin. Kemudian alhamdulillah, berbahagialah kita yang berhadir pada malam ini, karena insyaallah nantinya kita akan sama-sama mendengarkan manaqib dua daripada aulia Allah Subhanahu wa taala yang berbetulan di bulan Rabiul Akhir ini adalah hari wafatnya. Mudah-mudahan nanti berkah pembacaan dua manaqib daripada waliullah ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur kita, menyehatkan badan kita, meluaskan rezeki kita, dan mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa tetangga-tetangga kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah manaqib daripada al-waliullah al-qutbur rabbani wal gauthis samadani sultanul awliya'il arifin wa imamil ulama'is salikin an-nahliyina min bakhril haqiqah an-nahilina min bakhril haqiqah wal gharifina sayyidis syarif was sanadil fitri al hasibun nasib til maqamil a'la wan nadir rahim sayyidis syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini lahir 1 Ramadan tahun 471
Hijriah. Kemudian beliau wafat bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir. Jadi tepat bulan ini walaupun tanggalnya sudah lewat. 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah. 561 Hijriah. Jadi jumlah umurnya kurang lebih 91 tahun. Kemudian haulnya yang kita laksanakan malam ini adalah haul yang ke-882. Jadi 882 tahun. Tapi sampai saat ini kita masih mengenang, berarti pada hakikatnya beliau ada di tengah-tengah kita, bersama kita, walaupun secara pandangan mata kepala kita tidak melihatnya, tapi mereka akan menyaksikan kita. Bahkan ketika disebut namanya, maka mereka akan hadir bersama kita. Nah, inilah keyakinan kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian yang kedua insya Allah yang kita baca adalah manaqib daripada Al-Arif Billah Ad-Dallu Alaih Qutbul Wujud wa Khalifatu Zainul Wujud wa Nuruddin wa Muhyis Sarif Sayyidil Mursalin Imamu kulli arifin wa wali Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasi Sahibul Maulid Simtud Durrar, pengarang daripada Maulid Al-Habsi yang kita baca. Kita nanti lihat bagaimana manfaat mengamalkan, membaca dan mendengarkan daripada Maulid Al-Habsi. Beliau ini lahir tanggal 24 Syawal tahun 1356 Hijriah. Kemudian wafatnya tanggal 20 Rabiul Akhir. Jadi bulan ini tanggal 20 berarti hari semalam, hari Jumat 20, hari 21. 20 Rabiul Akhir tahun 1333 Hijriah. Jadi jumlah umurnya kurang lebih 74 tahun. Umurnya 74 tahun. Adapun haul yang kita laksanakan malam ini adalah haul yang ke-110 tahun. 110 tahun, satu abad yang lewat. Sampai saat ini kita masih ingat, kita masih membaca riwayatnya, berarti menunjukkan bahwa sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi hadir di tengah-tengah kita. Ini pandangan mata hati. Nah, inilah untungnya kita yang berkeyakinan terhadap para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ambil dari yang pertama adalah Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Mana disebutkan di dalam riwayat, ulung ini mengambil ijazahnya ini, sekarang ada sanad, ini ada tanggalnya, tanggal 11 bulan 4 2009, langsung kepada pengarang manaqib dan termasuk daripada karangan-karangan sidin, kitab-kitabnya banyak. Nah, itu sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nanti Sahibul Maulid. Alhamdulillah kita dapat sanadnya, ijazah dari pengarangnya. Jadi insya Allah yakin apa yang kita sampaikan itu tidak lebih dari apa yang pernah diajarkan oleh guru-guru kami. Jadi kita ini tidak merasa kesepian di dalam menyampaikan ilmu, karena kita diawasi dan selalu dipandang
dengan pandangan nazrah dari seorang guru. Oleh karena itu, harapan kita seperti itu. Harapan kita seperti itu, seumur hidup kita ini tidak pernah menjadi guru. Walaupun orang memanggil kita guru. Karena kita sendiri ada bisi guru. Jadi guru yang sebenarnya itu adalah orang yang mengajari kita. Kemudian yang mengajari kita itu pun ada gurunya. Sampai nanti kepada Syekhul Masyayikh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah ini nanti sampai kepada Jibril. Nah, Jibril ini nanti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mata rantai daripada ilmu yang kita kaji. Jadi insyaallah tidak kurang tidak lebih seperti itu. Nah, sekarang di sini disebutkan bahwa Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah seorang guru besar yang sempurna, seorang waliullah yang telah berhasil mencapai kedudukan mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Sultanul Aulia, pemuka para wali yang tiada terhitung jasa-jasanya bagi Islam dan kaum muslimin. Beliau juga adalah ulama murabbi yang rabbani. Murabbi itu yang bisa mendidik jiwa. Jadi bukan saja raganya, tapi sampai kepada ruhnya dipimpin. Panutan para ahli tasawuf dan suri tauladan yang baik bagi semua kelompok manusia maupun jin. Dan jadi bukan saja manusianya, tapi kepada bangsa jin pun. Karena jin itu ada yang Islam, ada juga yang kafir. Sebagaimana manusia ada yang Islam, ada yang kafir. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah anak daripada Abi Shalih Musa Al-Jangki. Itu ngarang abahnya. Dausat bin Abdullah bin Yahya Az-Zahidi bin Muhammad bin Daud bin Musa Al-Thani bin Abdullah Thani bin Musa Al-Juni bin Abdullah Al-Muhdi bin Hasan Al-Mathani bin Hasan As-Sabti bin Sayyidina Ali bin Abi Talib bin Fatimah Az-Zahra Al-Batul binta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari jihad abahnya. Jadi sanadnya, nasabnya sampai kepada Rasulullah. Jadi dari jalur Al-Hasan. Karena ada Darul Husain, ada Al-Hasan. Jadi dari Husain ada Al-Hasan. Nah, dari segi ibunya bernama Syarifah Fatimah binti Sayyid Abdullah As-Sumai Az-Zahid bin Abi Jamaluddin Muhammad bin Sayyid Mahmud bin Sayyid Tahir bin Sayyid Abi At-Tai Abdullah bin Sayyid Kamaluddin Al-Isa bin Sayyid Abi Alauddin bin Muhammad Al-Jud bin Sayyid Ali Ar-Ridha bin Sayyid Musa Al-Qazimi bin Sayyid Ja'far As-Sadiq bin Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Zaid Zainul Abidin bin Sayyid Al-Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib karramahullahu wajha bin Fatimah Az-Zahra binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau jalur ibunya itu dari Sayyidina Husain. Kalau jalur abahnya dari Sayyidina Hasan. Jadi siring habaib. Nah itu maksud kita. Itu sengaja kita bacakan supaya kita paham, oh seperti itu sanad daripada Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani. Nah kemudian Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani ini lahir di Dusun Jilan. Jadi nama Jilan Abdul Qadir Al-Jailani. Jailani itu nama kampungnya. Jilan. Ini kota yang terpencil di luar daripada kota Tibristan. Lahirnya pada tanggal 1 Ramadan tahun 471 Hijriah. Dan beliau masih bayi. Ini waktu lahirnya.
lahirnya kan 1 Ramadan. Nah, di dalam riwayat disebutkan pada waktu beliau masih bayi, di siang hari bulan Ramadan tidak mau menyusu karena inayah dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bayangkan lahirnya 1 Ramadan, kada mau menyusu di waktu siang kecuali di waktu malam. Apa artinya? Puasa. Padahal bayi kada kau dipikirkan. Makanya jangan heran kalau ucapan daripada Asy-Syaikh Said Muhammad Saman, aku ini diangkat jadi wali ketika aku masih di dalam parut ibuku. Bayangkan, di dalam parut sudah jadi wali. Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani apabila Ramadan kada mau menyusu. Bahkan dalam riwayat waktu itu, kalau kita mau mengetahui ini sudah masuk Ramadan atau tidak, takuni ibunya daripada Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani. Apabila ampi menyusu di siang hari, berarti masuk waktu Ramadan. Karena dulu ngalih mencari tanggal dan lain semuanya. Kemudian pada usia mendekati balik, beliau belajar berbagai ilmu agama, mengunjungi para ulama yang mulia lagi yang berpengetahuan tinggi. Jadi artinya Siddiq ini orangnya alim. Orangnya alim. Beliau belajar ilmu fikih kepada Asy-Syaikh Abdul Wafa Ali bin Aqil dan kepada Asy-Syaikh Abil Khattab Al-Kalawadani Al-Mahfuz bin Ahmad Jalil dan kepada Asy-Syaikh Abil Husain Muhammad bin Al-Qadi bin Ya'la dan yang lain-lainnya. Kalau disambah semua ngarang-ngarang guru Sidin, banyak gurunya. Itu menunjukkan bahwa Sidin orangnya alim. Nyata dulu gurunya banyak. Nah, kemudian di bidang ilmu adab, beliau juga belajar kepada Asy-Syaikh Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi. Kemudian di bidang ilmu tariqah dan hakikat, beliau belajar kepada Asy-Syaikh Abil Khair Hammad bin Muslim Ad-Dibasi. Kemudian beliau berbaiat tarekat kepada Asy-Syaikh Al-Qadi Abi Sa'id Al-Mubarak sampai diizinkan menjadi Syekhil Mursyid, gurunya guru. Dapat izin menjadi gurunya guru. Sehingga ada biahnya meneruskan Asy-Syaikh Mursyidnya yang sudah sempurna dan senantiasa terpelihara. Nah, itu sekilas tentang riwayat kelahiran daripada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Allahumma ansur nafahati ridwani alaih wa middana bi asraril lati audat ladai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani waliyullah radhiyallahu an. Allahumma salli wa sallim ala jaddihil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kemudian selanjutnya kita ambil di antara karamatnya. Biasanya wali-wali itu identik dengan karamah. Padahal karamah itu al-istiqamah khairun min alfi karamah. Orang yang istiqamah di dalam satu masalah itu lebih baik daripada orang yang mempunyai karamat 1000 kali. 1000 karamatnya dibandingkan satu orang istiqamah, jauh lebih baik orang yang beristiqamah. Jadi orang istiqamah itu sebaik-baik karamah. Misalnya orang yang istiqamah di dalam bermajlis, hujan kah apakah tetap datang, nah itu karamatnya lebih daripada yang berkaramat istiqamah. Ada orang yasin setiap habis subuh dengan waqiah, istiqamah dibaca, itu sebenarnya karamat. Ada orang yasin dengan tabarak setiap habis maghrib, istiqamah, itu karamat sebenarnya. Istiqamah yang melebihi daripada karamat. Ada perkataan daripada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani yang mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Ujar Sidin, ittabi'u wa la tabtadi'u wa ati'u wa la tamruku wasbiru wa la tajza'u wantazirul farajah wa la tay'asu wajtami'u ala dzikrillahi ta'ala wa la tatafarraqu wa tatahharu bittauba 'anidz dzunub wa la tatalattahu wa an babi maulakum la tabrahu. Artinya, ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah dan jangan melakukan sesuatu yang bid'ah.
Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dasarnya. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, jangan sampai keluar dari Islam. Bersabarlah dan janganlah berkeluh kesah. Berharaplah untuk mendapatkan kelapangan, jangan putus asa. Berkumpullah di dalam majlisnya zikrullah kepada Allah, jangan berpecah belah. Bersihkan dirimu dengan bertaubat dari berbagai dosa, jangan berlumuran dosa. Tetaplah menghadap di pintu rahmat Allah sambil meminta keampunan. Nah, ini nasihat yang sangat berharga bagi kita. Jangan sampai kita keluar dari agama kita. Jangan sampai kita berkeluh kesah. Jangan sampai kita mengharap selain daripada Allah. Jangan sampai kita jauh dari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis selawat. Jangan terpecah belah. Kemudian usahakan diri kita senantiasa dibersihkan. Dari mana? Dari dosa. Karena dosa inilah yang menjadi penghalang antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada lagi perkataan beliau, janganlah engkau menginginkan mendapat nikmat atau menghindar dari segala cobaan. Karena sesuatu kenikmatan akan sampai kepada engkau sesuai dengan bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya menghendaki nikmat kada jua, menghindari daripada bala kada kawa jua. Artinya kita harus ridha menerima dan kita harus yakin bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Jangan memilih, karena boleh saja pilihan kita berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi orang-orang yang sudah sampai pemahamannya itu dengan nikmat mereka tidak ingin juga. Dengan cobaan mereka tidak ingin. Tapi yang mereka inginkan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di dalam hati andakannya. Adapun di luar tetap seperti biasa. Kita berusaha ke sana kemari enggak apa-apa. Tapi di dalam hati, kalau memang rezekiku pasti aku dapat. Tapi kalau bukan punyaku, bagaimanapun caranya tidak akan mungkin aku dapat. Sebaliknya, ampung orang tidak akan mungkin juga ambil. Ampung ulun tidak mungkin juga diambil oleh orang. Maka tenanglah pikiran kita dan jauhlah dari prasangka-prasangka yang tidak-tidak. Nah, ini yang dipesankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, demikian juga cobaan yang akan menimpa, suka atau tidak. Oleh karena itu berserah dirilah segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur sesuai kehendaknya. Apabila kenikmatan yang datang kepada engkau, perbanyaklah berzikir dan bersyukur kepada Allah. Apabila cobaan yang datang kepada engkau, hadapilah dengan sabar dan menerima lapang dada. Jadi caranya gitu. Nah, sehingga bagi orang yang beriman, hidup ini tidak ada masalah. Mau diberi nikmat, dia terima dengan syukur. Mau diberi cobaan, ujian, dia terima dengan sabar. Maka kedua-duanya menjadi ladang amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa kata beliau? Jika engkau ingin mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah, perlu engkau ketahui bahwa cobaan yang menimpa kepada orang mukmin bukan sebagai malapetaka, tetapi datang untuk menguji iman. Jadi apapun yang kita rasakan saat ini, itu hakikatnya hanya sebagai ujian semata. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan. Siapa yang terhormat di antara yang kedua? Siapa yang termulia? Yang bisa menghadapinya. Belum tentu, jangan dikira mungkin karena harta banyak maka kita mulia. Kalau syukur, atau sebaliknya, karena kita kena cobaan sakit terus lalu kita hina, belum tentu. Kalau kita sabar, maka itu adalah jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi perkataannya, makanya membaca ungkapan-ungkapan para wali, hati itu tenang. Dan ini obat yang bisa menenangkan. Saat ini
Kalau kita mendengarkan berita dari sana, berita dari sini, mau pikiran. Kita tidak tahu lagi yang mana kita dengar, yang mana kita ikuti. Adapun perkataan-perkataan para wali-wali Allah itu menjadi obat ketenangan di dalam diri. Makanya nanti ada ungkapan dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Husain bahwa masalah yang besar di akhir zaman karena orang jauh dari pendahulunya. Mereka lupa sejarah-sejarah perjalanan daripada pendahulunya. Siapa pendahulu kita? Guru-guru kita. Mereka berlepas diri dari gurunya. Wa kana la yasluhu li mujalasatil haqqi ta'ala illa al-mutatakharun minar rijl zalat wa la yubtahu illa liman khala anid da'i wal hawasati walamma kana al-ghalibu 'ala an-nas ada ma tatakharu ibtila'ahumullahu ta'ala bil amrad kafaratun wa tuhuran liyuslahu limajalasatihi wa qurbi sya'ru bidzalik aw lam yashkuru. Nah, ini penting sekali kita pahami. Ujar Sidin, tidak boleh di dalam majlis untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali membersihkan diri dari kotoran dosa. Kita anggap ketika duduk di majlis itu seperti orang yang menuangkan air. Dan kita menganggap diri kita ini seperti gelas atau seperti botol yang kosong. Apabila botol ini terlalu banyak gerak, maka airnya susah masuk. Walaupun masuk sedikit, bergerak kepala botol ini tadi. Atau gelasnya, apalagi gelasnya di palingnya itu, di baliknya, mana mau masuk air. Nah, ini artinya apa? Kita duduk di dalam majlis seakan-akan menerima pemberian dari Allah dan Rasulnya berupa ilmu. Maka bersihkan diri kita. Kita anggap bahwa kita ini adalah bagaikan mayit di hadapan seorang pemandian. Kita anggap diri kita seperti mayit di hadapan pemandian. Nah, seperti itulah akhlak murid di hadapan seorang guru. Maka mudahlah kita menerima apa yang disampaikan oleh si guru tadi. Dan tidak akan dibuka hatinya untuk ma'rifah khassah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hatinya dikosongkan dari pengakuan memiliki sifat yang baik. Jangan merasa baik. Kalau kita merasa baik, apapun yang disampaikan kada mau lagi masuk. Tapi kalau kita merasa kada baik, maka mudah menerima sehingga kita ada keinginan untuk memperbaiki. Nah, orang yang ingin sampai kepada Allah, hatinya harus dikosongkan dari sifat-sifat pengakuan, sifat-sifat kemuliaan. Apabila kebanyakan orang sudah ditimpa penyakit dosa dan tidak dibersihkan dengan sabun taubat, maka akan diturunkan bala dengan berbagai penyakit zahir maupun batin sebagai tebusan dan obat pembersih agar demikian sesuai sebagai majlis tawajjuh dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para wali itu menganggap bahwa penyakit, ujian, cobaan itu adalah pembersih bagi dirinya. Makanya mereka justru gembira ketika dapat cobaan, gembira ketika dapat musibah, karena mereka menganggap dirinya saat ini dibersihkan melalui ujian dan cobaan. Beda dengan kita. Kalau kita menganggap bahwa cobaan dan ujian itu adalah siksaan, bukan siksaan, justru pembersihan diri kita. Karena ada kalanya dosa di dalam diri tidak harus dengan istighfar, tetapi harus ada penyakit yang diberikan kepada kita. Ketika kita sabar, barulah dosa itu bisa diampuni. Yang tahu hanya Allah. Kemudian perkataan lagi, kita ambil 3 perkataannya. Wa iyyakum an tuhibbu ahadan wa tukrahuhu illa ba'da aradi af'alihi 'alal kitabi was sunnah kay la tuhibbuhu bil hawa wa tabghuduhu bil hawa. Berhati-hatilah, jangan kamu mencintai seseorang atau tidak suka kepada seseorang kecuali sesudah memperhatikan perbuatannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kalau kita mencintai seseorang, kita senang dengan seseorang, lihati dulu apa dasarnya kita senang kepada orang itu.
Apakah karena Allah dan Rasulnya? Lalu kita cinta kepada orang itu, silahkan, tidak salah. Ketika membenci seseorang, lihati lagi, apa dasar kita membenci orang itu? Apakah berdasarkan Quran dan As-Sunnah? Kalau berdasarkan Quran dan Sunnah kita benci, wajar kita benci. Nah ini, apa sebabnya? Agar cinta kita atau benci kita tidak sekedar mengikuti hawa nafsu. Berapa banyak orang karena masalah pribadi lalu tak umpat-umpat membencinya. Atau karena masalah pribadi tak umpat-umpat menyayanginya. Maka kita kembalikan kepada dasar yang sebenarnya. Cintailah sesuatu karena Allah dan Rasulnya, dan bencilah sesuatu karena Allah dan Rasulnya. Inilah yang disebut dengan cinta sejati. Wala yang bagi fakir ayat tasaddaq wa tasdaqir syad. Ini banyak lagi. Ini kalau semalaman karena tuntung ini. Makanya biasanya kalau pembacaan manakib ini sampai subuh ini. Pasti piang berpikir, nyaman piang sudah parah ke rumah. Kita makan, mana sudah jauh rumah, mana hujan pulang. Nah iya pulang. Tapi kalau piang tadi mengamalkan, duduklah di hadapan guru seperti mayit. Terserah tukang mandinya. Sejam kah dimandi, 2 jam kah dimandi, terserah aja. Di balik kiri, di balik kanan, di samping ke arah kah. Terima aja. Jadi yang ianya itu, ujar guru, kaji, gawi. Apa yang kita kaji malam ini, mudah-mudahan kawa digawi. Kalau kadang malam ini, esok lusa. Nah, paling tidak ada dasarnya dulu. Nah kemudian kita ambil karamat siding lagi. Itu tadi, biasanya ada karamat. Nah ini karamatnya. Karamatnya banyak sekali ini. Setengah daripada karamat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu parak jam 10 sudah. Baru satu ini, belum lagi jam. Makanya menuntut ilmu ini kadang kau satu mat. Ujar orang Bahari, kalau 30 tahun itu hanya kulitnya. Nah kulitnya aja, belum lagi isinya itu. 30 tahun sudah, separuh umur sudah dipakai menuntut, itu baru kulitnya. Itu pun menuntutnya bujur-bujur. Bukan sekali seminggu misalnya. Bukan sekali bujur-bujur menuntutnya. Artinya yang lain dikesampingkan. Kalau untuk kelampaian berapa tahun? 35 tahun menuntut ilmu di Mekah. Itu pun sudah jadi alim besar, sudah di sini hanya tulak. Gak ada alim sudah. Hanya tulak ke sana pulang. Tambah pulang 35 tahun pulang. Bulik mengajarkan pulang ilmunya. Kadang sampai situ aja. Seperti apa itu? Kadampingnya ini ilmu. Nah, karamatnya sidin. Setengah daripada karamat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu pakaiannya tidak pernah dihinggapi lalat. Lalat. Dia dalam ada nyamuk ya, dia dalam ada pe. Kadang mau berparak nyamuk itu enggak mau. Jadi kadang perlu pakai baygon apa kadang mau. Lalat kadang mau. Kenapa? Karena mewarisi datuknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah karena dihinggapi lalat. Ada orang yang melihat sampai menanyakan, orang penasaran melihat, lantaran apa yang menyebabkan kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak dihinggapi lalat? Apa amalan piang? Adakah bacaannya Jarsidin? Atau pakai autan kah? Jarsidin kada ada, autan bari kada ada. Cuma ujar siding, untuk apa lalat hinggap pada diriku? Padahal diriku ini tidak ada tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan untuk mendapatkan madunya akhirat, melainkan hanya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Aku kadang mengharap ini, kadang mengharap ini. Yang mengharap itu yang dihinggapi nyamuk, lalat. Artinya rigat orangnya. Aku kadang ada di situ. Kenikmatan dunia aku kadang mengharap. Kenikmatan madunya akhirat aku kadang menghadap situ. Yang aku harapkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa itu tingkatannya? Yang menjadikan dunia Allah, yang menjadikan akhirat Allah. Yang aku cari Allahnya, bukan dunianya, bukan akhiratnya. Yang menjadikan surga Allah, yang menjadikan neraka Allah. Yang aku cari yang menjadikan surga, yang menjadikan neraka. Sampai ke situ. Nah, koi dikasih ya surga na oleh siapa? Itu kita mah. Apalena tanina surga. Punana surga. Yang punya surga mereka cari. Jadi lalat kada mau singgah. Memang tidak ada penyakit di dalam diri, tidak ada kotoran. Lalat itu kan simbol penyakit. Kemudian di antara karamatnya lagi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani suatu ketika beliau duduk mengambil air wudu, elok mak jenne. Kemudian dijatuhi kotoran burung kecil. Ada burung terbang di atas.
Lalu tahinya itu kena bajunya. Elok mak jenne, hendak mengambil wudu, gugur tahi, burung. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani mengangkat kepalanya, congai menre, manu-manu ager yasero. Maka jatuhlah burung itu dan mati. Bayangkan, tanpa buang merenai manu-manu mati. Kalau ada yang memakai ini, artinya, tapi jangan disalahgunakan, mentang-mentang ya, dicangin terus habis matuang orang dicangangnya aja sini, jangan. Ini kan ujian lagi. Jangan terpengaruh dengan karamat. Bisa terbang di udara, jangan terpengaruh. Bisa berjalan di atas air, jangan terpengaruh karena wayah ini nyaman sudah. Anda terbang di atas udara, tukar pesawat. Tiketnya nyamannya lagi ada panas-panas lagi. Anda berjalan di atas air, umpat ke kapal. Nyaman nah. Dia namu mati rutin doki. Daripada berjalan sorangan di atas nyali. Kata guru tuh gugur. Dan jadi wah ini nyaman sudah. Jadi ujar sidin, angkat kepalanya, gugur burung itu. Kemudian pakaian itu dilepaskan dari dirinya, dicucinya, kemudian disedekahkan sebagai tebusan terhadap burung yang gugur tadi. Beliau mengatakan, sekiranya aku berdosa, pakaian inilah sebagai tebusannya. Tak berengro pakaian sebagai tanda tebusan karena gara-gara manusia onna mata tahu di manusia tak keseru, nak berengi. Apa ini kira-kira ya? Ini banyak sekali. Nak baca mana yang makaramat naik boleh. Tapi sekali lagi, jangan terpengaruh dengan karamat. Istiqomah itu yang luar biasa. Satu lagi karamatnya. Kalau mau habis rasanya. Yero pak disengenge, ilmu itu seperti doi. Yero doi namu pat tegai gana, tambai pi. Harta gitu. Karena mau puas dengan harta, tambai pi. Ilmu juga bagi yang menuntut, yang paham, tambai pi. Nah, cuma bedanya, kalau harta bertambah, sombong. Pasti seperti itu. Patempo. Pakai orang parang namanya gak. Tapi kalau ilmu yang bertambah, pelimi tahu, tawadu. Jadi sama-sama ingin menambah, tapi hasilnya beda. Kalau orang yang bertambah ilmunya, semakin tawadu. Iye. Maka nesengalian makanya. Desi segala betul aku paling ya. Bandingkan dia ilmu sebab Abdul Qadir Jailani, agak piko. Jika monro, dia agak. Tidak ada ilmu kita. Di mana kita dapat ilmu pada dakwah? Jadi semakin takut rasanya. Tapi orang yang berharta, pangkat yang tinggi, pelek matong punya lena. Memang pengaruhnya seperti itu. Nah, kemudian karamat lagi. Syekh Abdul Qadir Jailani ini masih lebih banyak daripada yang diterangkan tadi. Bahkan dalam riwayat tidak bisa sampai untuk menjelaskan. Cuma harapannya semoga yang mendengarkan mendapat keberkahan dengan menyebut daripada karamat Tuhan Syekh Muhammad sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini lagi perguruan daripada sesamang. Bahkan sesamang yang sesamang itu yang memberikan suluknya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, yang memberi baju, ada kan kalimatnya, diberi baju jubah putih, maka cukuplah pakaian itu sampai sekarang. Siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada riwayatnya di sini, 3 tahun disuruh duduk oleh gurunya, hakun. Tapi siapa gurunya? Nabi Khidir. Telu tahun ini surat cado koro, ini kira saleh onronna. Nak ko ini tete 10, mega di mau tete sagan tuh, dia petang mande naseng. Ini kan perbandingan. Ini ada riwayat sini, 3 tahun disuruh duduk, yang menyuruh Nabi Khidir. Tapi kan ada pada aku Nabi Khidir, pokoknya duduk aja pian sini. Setiap tahun dia langi, baru dapat ilmu. Sakbarana, kerujian onna. Insya Allah malam ini kalau kada salah menunya pasti ada berpikir, piang kasap kah kau membaca? Bukan kasap, serumah dengan menunya. Witamnya mana diolo iya. Apakah masuk ke bumbunya aja pada hik. Bumbunya itu ya bumbu ayam panggang. Bumbunya ayam panggang bumbunya. Nah, karena tahu bisa menebak piang itu. Yang jelasnya bumbunya ya bumbunya kurang. Nah, kemudian kita lanjut ini manakib yang kedua. Paling tidak ingkat apa hangorna. Mudah-mudahan nanti ingkat waktu. Nah, kita lanjut daripada manakib yang kedua adalah Syekh Ali, Habib Ali, ini pengarang Al-Habsyi bin Muhammad bin Husain. Disebutkan di dalam riwayat bahwasanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini beliau adalah seorang pemimpin, seorang yang arif billah, seorang yang soleh, yang tenggelam di dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi memang dasarnya Allah dan Rasulnya.
Nakko puangi sebawa nabita ya cueri namu ta yaki monro ne setok kita we. Dimanapun kita berada orang tahu. Karena pangkat yang paling tinggi adalah menjadi hambanya Allah dan menjadi umat Rasulullah. Kemudian seorang ulama yang menghidupkan syariat Rasulullah, Al-Habib Ali ini adalah anak daripada Habib Muhammad bin Husain. Ia silsilah naimatu ya. Betul Nabi Tayyib. Sampai ke Nabi juga ini. Jadi Al-Habib Ali ini anak daripada Habib Muhammad anak daripada Habib Husain, Al-Habib Husain anak dari Abdullah anak daripada Syekh bin Abdullah anak daripada Muhammad anak daripada Husain anak daripada Habib Al-Iman Ahmad Al-Habashi sahibus Sya'ab. Kemudian anak daripada Muhammad Asgar bin Alawi, anak daripada Abu Bakar, anak daripada Ali, anak daripada Ahmad, anak daripada Muhammad Asadullah, anak daripada Hasan At-Turabi, anak daripada Ali bin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, anak daripada Muhammad Sahibul Mirbad, anak daripada Ali Khali Qasam, anak daripada Alwi, anak daripada Muhammad, anak daripada Alwi, anak daripada Abdullah, anak daripada Al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa, anak daripada Muhammad Naqib, anak daripada Ali Al-Uraidi, anak daripada Ja'far Shadiq, anak daripada Muhammad Al-Baqir, anak daripada Zainal Abidin, anak daripada Husain. Nah, Husain ini cucunya Rasulullah. Anak daripada Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akro sejarahnya roh. Silsilah letutolena. Itu dari segi bapak. Kalau ibunya, ya malalo ini. Ibunya bernama Syarifah Alawi binti Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jupri dan zuriat Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jupri. Jadi kalau ibunya Al-Jupri, kalau abahnya Al-Habsyi. Karena umpat abah, maka masuk Al-Habsyi. Beliau lahir di desa Qasam, daerah Hadramaut. Kuburnya pun di sana. Dihauli di sini. Bayangkan, berarti orangnya ada di sini gitu. Wali itu ada di mana-mana. Aku teh yang ngerangi kayak tuh. Jadi bonondroi. Ketika kita ingat di situ ada. Kelahirannya itu hari Jumat, tanggal 24 Syawal 1259. Dan diberi nama Ali. Siapa yang memberi nama? Al-Alimul Allam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah, ini untuk mengambil berkah daripada datuknya. Ada datuk namanya Al-Habib Ali Khalaq. Kemudian hari-hari beliau berlalu dengan curahan kasih sayang kedua orang tuanya hingga ketika mencapai usia tamyiz, jiwanya telah dipenuhi dengan cahaya Al-Quran. Habib Ali pernah berkata, yang kita hauli, apa katanya? Aku lahir di desa Qasam, suatu desa yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali bin Alawi Khalaq Qasam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita manfaat dengannya. Nah, kemudian di desa inilah Habib Ali bin Alawi Khalaq Qasam bercocok tanam rumah gawiang sidin. Itu datuknya di desa Qasam. Kemudian beberapa ulama salaf juga ikut di dalamnya. Kemudian Al-Habib Muhammad, nah ini abahnya Habib Ali, namanya Muhammad bin Husain, lahir pada tanggal 18 Jumadil Akhir 1213 Hijriah. Beliau menghabiskan seluruh usianya untuk belajar, mengajar, berdakwah dan beribadah. Jadi seumur hidupnya itu aja gawiangnya, belajar, mengajar, berdakwah, beribadah. Pakur pahlawan. Jadi wajar aja anaknya jadi wali. Ambo nama kematoro. Gawiang abahnya itu aja. Nah, kemudian Hababah Alawiyah, nah ini dari ibunya Habib Ali. Itu lahir di Shibam. Ini tahun 1240 Hijriah. Beliau seorang sayyidah salih al-arif billah adda ilallah, lagi beliau sangat gemar mengajar dan berdakwah. Jadi kurang lebih ambo na pandrita, mak na pandrita, anak na pandrita tuh. Nah, itu berkahnya. Nah, ini kalau ulun bacakan semuanya panjang. Ada nasihatnya. Nah, ini penting sekali. Nasihatnya sekaligus pelajaran kepada kita. Ujar Sidin, jangan sampai kamu tidak mempelajari ilmu alat. Apa itu ilmu alat? Seperti ilmu nahu, ilmu saraf. Kenapa? Karena ini adalah dasar untuk perantara memahami suatu ilmu. Jadi harus ilmu dasar dulu. Nahunna, sarafna. Jero nahunge,
Kalau digambarkan itu seperti ibu. Kalau saraf itu seperti bapak. Jadi kalau ada orang tidak paham nahu saraf, dia gagambo na, dia toga gendo na magani. Kapan rasa nih? Kalau ini yang diambil paham, saraf itu bapaknya, nahu itu ibunya. Jadi orang yang mau punya paham ilmu, paling tidak dua ilmu paham, ilmu nahu, ilmu saraf. Nah kalau dia ipahangi dua iye, pateng ne uding, dia gagambo dia gendo pada sengaja tak boleh balik. Nah, caranya cari orang yang bisa nahu ilmu, yang bisa saraf. Cuy ini bawa, paling banyak ini makai macuy. Aja tambah jadi sopiri, macuy ini bawa ke sopiri ya, letul tutuk itu. Asal jangan dimusuhi. Nah kalau sopir dimusuhi, nah kita kada buat di motornya, kita kada sampai, orang sudah tulak. Nah jadi nasa gurunta ya cari. Nah ada lagi pesannya, dakwah itu hendaklah disampaikan dengan lemah lembut, ujar Sidin, dengan penuh kasih sayang. Apa tujuannya? Agar masyarakat dapat menerima dakwah dengan mudah. Sama dengan anak-anak, jangan dikerasi. Tapi ada saatnya harus dikerasi. Ada saatnya harus dikerasi. Senangkan hatinya, dan lapangkan dadanya sehingga mereka dapat memperoleh manfaat. Sebagaimana diketahui bahwa dakwah yang disampaikan dengan cara kekerasan sama sekali tidak akan membuahkan hasil. Tegagah. Nah, bagaimana kita namu anu deh cengi paletu tapi cara tama paletu dan nasi turu ais. Nah sama kanja yoro. Makanya dokter itu sebelum mengobati itu luar biasa. Pokoknya insya Allah piang sembuh. Pokoknya piang makan aja. Pokoknya piang akhirnya tama kuatiero. Nah itu sudah obat itu. La tatahammu bi tarbiyati auladik fa'alayya tarbiyatuhum ya'ni min hayatul batin. Jangan kamu risaukan tarbiyah pendidikan anak engkau, akulah yang akan mendidik mereka secara batin. Jadi pendidikan ada dua, ada yang langsung, ada yang secara batin. Nah guru-guru kita itu tetap mendidik murid-muridnya, wali-wali itu tetap memperhatikan muridnya. Bahkan dalam riwayat ketika meninggalnya si wali itu justru lebih konsentrasi lagi memperhatikan muridnya. Jadi jangan dikira meninggal sudah guru selesai, justru di situ. Karena istilah wali itu tidak ada istilah mati, pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang asalnya kita melihat sekarang kada melihat, tapi sini tetap memandang kita. Maka jangan lupa dengan guru kita. Nah, ada wasiatnya Habib Ali yang menunjukkan anaknya yang bernama Habib Muhammad sebagai khalifah. Mengenai Habib Muhammad ini, Habib Ali pernah berkata, ini Habib Muhammad, Habib Ali ini abahnya. Habib Ali ini punya anak namanya Alwi. Habib Alwi itulah yang ada di Solo. Habib Alwi itu ada lagi anaknya namanya Habib Anis. Nah itu yang rancak ke sekumpul. Jadi Habib Anis itu cucu daripada pengarang Maulid Habsyi. Yang pengarangnya namanya Ali. Bisi anak namanya Muhammad. Bisi anak namanya Ali. Anis. Habib Anis. Cucunya Habib pengarang itu. Panjang benar yang ini. Karena kawat untuk malam ini nih. Kita ambil perkataannya. Perkataan. Kita anak gue. Ini ada kitab-kitabnya. Ujar sini kalau Anda selama kitab itu. Jadi kita kan nyaman. Sini memadahkan. Baca kitab ini, baca kitab ini. Baca bawah mana nih? Ada Pak Guru ki. Jadi kita kadang mencari seorang. Kalau kita cari internet, cari di Google, cari di YouTube. Mau siapa ampung itu? Siapa ilmu itu? Apa iya deh jelas. Misalnya karangan beliau ada namanya Al-Jauharatul Maknun, ada nama Al-Futuhul Ilahiyah, ada namanya Majmu'ul Wasaya, ada namanya Maulid Simtud Durar, ada nama banyak kitabnya. Jadi kita tinggal ambil aja dan dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasulullah ilmunya. Ada sanadnya. Ada yang bertanggung jawab dengan apa yang kita baca. Lain kalau ambil ini, tukar sana, tukar sini, kita kada tahu siapa ampung ilmu ini. Akhirnya kita pun nanti itu gimana ini mapusa. Tahu yang mapusa tuh zolung muzillung mapusa. Nah kita ambil ini ada apa namanya? Ini masalah maulidnya ini karena ini. Jadi di antara kitab yang mengumpulkan perkataan beliau atau nasihat beliau, beliau pernah mengatakan ketika Al-Habib Ali berusia 68 tahun. Bayangkan 68 tahun. Mau ini 10 tahun beliau mengarang kitab maulid, baru mengarang maulid ini. Itu sudah umur 68 tahun.
baru mereka mengarang kitab Asimtud Durar. Pada hari berapa? Pada hari Selasa, awal Rabiul Awal, tahun 1327 Hijriah. Beliau menyuruh agar kitab Maulid ini yang telah disusung dibaca. Beliau membuka dengan Fatihah, kemudian pada malam Arba, tanggal 9 Rabiul Awal, beliau mulai membaca kitab Maulid di rumahnya. Nah, kemudian Maulid ini disempurnakan. Keistimewaannya apa? Kitab Maulid ini sangat menyentuh hati karena baru saja selesai dikarang pada hari Kamis tanggal 10 Rabiul Awal. Jadi kalau dihitung, Siding mengarang tanggal 1 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal tuntung kitab itu. Secara akal, mana kawa? Secara akal. Tapi ujar Sidin, aku seorang nih yang mengarang, kadang merasa lagi tulisan itu nah berjalan seorang. Saking maha banyak kepada Allah. Karena terpikir lagi aku tulis. Makanya orang senang mendengar. Aku aja yang mengarang, apabila dibacakan pasti ada tambahan ilmu. Makin dibaca makin paham, makin dibaca makin bertambah. Kadang mau kurang. Beliau membaca Maulid tersebut di rumah beliau, di rumah muridnya yang bernama Said Umar bin Hamid As-Sakaf. Sejak hari itulah Habib Ali kemudian membaca Maulid sendiri. Nah, Maulid Asimtud Durar ini agung, mulai tersebar luas di negeri Siung, Hadramaut sana, sampai ke negara kita. Bahkan ada jaminan dari Habib Ali. Ujar Habib Ali, jika seseorang menjadikan kitab Maulidku sebagai salah satu wiridnya atau menghafalnya, jadi kau aja dibaca seorang kan apa-apa, dijadikan wirid, dibaca, apalagi dihafal, maka rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan nampak pada dirinya. Membaca Maulid ini nah, paling tidak bukunya barang dulu di rumah, paling tidak anggaplah ini buku Maulid, andak di rumah dulu, kapan-kapan kamu membacanya, paling tidak. Tawassul ya Allah berkat kitab Asimtud Durar karangan Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain, ulun minta ini. Kenapa Pak? Sama kalau kita berniat, kita kan disuruh berniat, kita kan bisa berniat apa yang diniatkan? Mania nih, puang wakat tamania pada tuh niat na guruku Habib Ali misalnya, dapat pahala Habib Ali. Wakat tamania pada tuh niat na Syekh Abdul Qadir Jailani, dapat pahala Abdul Qadir Jailani. Jadi kita kadang ngali-ngali, yang penting berniat. Apa niat piang? Sesuai niatnya orang-orang salihin, sesuai niatnya para ambia, dapat pahala Nabi. Bahasa kita aja dipakai, terus nyari-nyari. Kenapa nyari-nyari orang keharatan niat piang? Kenapa apa? Berniat, hendak aja, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Nah ujar Sidin, apabila ini kitab, ini Asimtud Durar dijadikan sebagai wirid itu amalan-amalan. Apalagi dihafal, maka rahasia Rasulullah SAW akan nampak pada dirinya. Aku yang mengarang ujar Sidin, aku yang mengarang seorang ini nah. Namun setiap kali kitab itu dibacakan kepadaku, dibukakan bagiku pintu untuk berhubungan dengan Rasulullah SAW. Tak buka rialir, boleh rialir Nabi tak dibaca mak, apalagi aku yang mak baca. Makanya di dalam adab membaca kitab Maulid ini kita bayangkan ipahadir Nabi tak, seakan-akan Nabi tak mak baca yolo tak ini mangkalingi bacaan Nabi tak. Aja ini mak baca. Nak ini mak baca mangingi itu mangkalingi aki. Nasi pepair. Ingerangi. Oh, makku ni bacaan Nabi tak. Oh, makku ni bacaan Habib Ali. Oh, makku ni bacaan ipahadir. Sabab ia dadana. Jadi ujar Sidin, setiap aku dibacakan maka aku bertambah paham. Padahal dia sendiri yang mengarang. Kemudian malam banyak sekali ini. Pujianku kepada Rasulullah SAW dapat diterima oleh masyarakat karena besarnya cintaku kepada Rasulullah. Jadi apa yang menjadikan kitab Maulid tersebar ini? Karena yang mengarangnya cinta kepada Rasulullah. Nak ko Nabi ta ipuji, yero lainnya mak puji mana tu ko ini. Tapi nak ko mabel ki ko Nabi ta ay macaca mana itu lainnya. Sabab koncina Nabi ta. Yero Nabi ta niga wangnya. Jadi cukuplah kita dapatkan cintanya Allah melalui kecintaan kepada baginda Rasulullah. Bahkan ujar Habib Ali, di dalam surat-suratku ketika aku mensifatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala membukakan kepadaku susunan bahasa yang tidak ada sebelumnya.
Ini adalah ilham yang diberikan Allah kepada aku. Mega na sangol wuki kue, na jaji wuki, laito wuki. Maka jok karyale ro pulpenge. Berjalan sendiri pulpennya. Kenapa? Saking mahabbahnya, seakan-akan Rasulullah di hadapannya ada. Jadi sifat-sifat Rasulullah. Nah, ini keistimewaannya daripada Maulid Simtud Durrar. Nah, kemudian berkata lagi Sayyidina, wa burusu hasil maulud hazihi zaman. Bermula munculnya Maulid Simtud Durrar di zaman ini akan menyempurnakan kekurangan orang yang hidup di zaman akhir. Sebab pemberian Allah kepada orang yang terdahulu tidak didapatkan oleh orang yang zaman akhir. Tidak sedikit, namun setelah Maulid ini datang, Allah menyempurnakan apa yang telah terlewatkan, dan Rasulullah SAW sangat menyukai Maulid ini. Ada pemberian kepada ulama-ulama terdahulu kita tidak bisa dapat. Setelah kita baca Maulid ini, maka apa yang didapatkan oleh ulama-ulama pendahulu kita bisa dapatkan. Itu namanya berkah. Itu tatue rotue tapi barakah na dingi polengan. Pole tegai, pole kitai. Alat berena kitai. Makanya kitab-kitab itu berkah. Nah, mudah ibacai, yang penting ingkani kobolata, barakah. Maka sabana Eropa penyusunnya itu orang suci. Mereka tidak akan mungkin menyusun dengan begitu saja. Mak jene nih, mas sampajan nih, mania nih, makanya mana ada na. Lalu kita miliki itu kitab, maka berkah rumah kita. Mak barakah boleh. Apalagi narik kui bacai. Ada perkataan Habib Ali, tidak ada yang lebih menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada melihat usaha untuk menyampaikan, mengamalkan dan mengutarakan ilmu. Jadi yang paling disenangi Rasulullah itu pertama menyampaikan, sampaikan ilmu. Yang kedua, amalkan ilmu. Itu yang paling gembira Rasulullah. Adakah yang lebih berharga daripada kebahagiaannya Rasulullah SAW? Dunia dan akhirat serta segenap isinya. Tidak ada yang dapat menyamai kebahagiaannya Rasulullah. Nah, di antara kebahagiaan Rasulullah sangat senang ketika dipuji melalui maulidnya. Makanya hakikat hati ketika kita mendengarkan pembacaan maulid, seakan-akan Rasulullah ada di hadapan kita. Apalagi yang membacanya. Kita bayangkan ingkai Nabi tak yolota, natanga ki Nabi tak yanu umaku, yanu anuku, ingka mana nih? Jadi bayangkan toni aleta, ingkatoni indo anata, ingkatoni anata apa-apa tak ngerang mana nih? Sekarang suruh nopo Allah Taala. Iya bakeleki indo anakku, bakeleki anakku, bakeleki ingka nak mangoli yolota, maka kita pasti khusyuk berhadapan dengan Maulid Al-Habsyi. Ayo lalangi mondro. Kalau tidak ada ilmu seperti itu ngalih, sekedar mendengarkan aja, yang membaca sekedar membaca aja, tapi tidak masuk di dalam hati. Kenapa? Zauknya tidak ada, perasaannya tidak ada, hampa rasanya. Tapi nak paham dari mak dioloi, menyamat tuh, kerak itu, apalagi paham artinya, menangis kita. Nah, kemudian perkataan Habib Ali lagi, ketahuilah aku senang kepada kamu karena kamu mau membawa kitabku. Apa maksudnya kitabku? Simtud Durrar. Makanya alhamdulillah kita ini ya namanya di sini majelis ilmu dan amal. Ilmunya membaca manakib, ilmunya membaca kitab, amalnya baca rawi, baca maulid, baca burdah. Nah, itu amalannya. Jadi dua, sekali datang dapat dua ilmu, ilmu amal dan ilmunya. Amalnya ya baca maulid, ilmunya ya dengarkan tambahan ilmu. Nah, ujar Sidin, ketahuilah aku senang kepada kamu karena kamu mau membawa kitab. Akan aku doakan agar kamu berumur panjang. Alena melo doa ki. Alena macawi ko nabita. Dia dekat dengan Rasulullah, dia mendoakan kita untung kita dan memperoleh putu. Putu itu pelajaran yang kita tidak pelajari tapi kau kita paham. Apa tak buka reale ro. Dia nengke pikiri kiro. Tapain ke paham. Ketahuilah bahwa setiap orang yang mengajar sesuai dengan ilmu yang dimilikinya di hari kiamat akan mendapat syafaat pertolongan. Jadi ilmu itu nanti akan menolong kita. Jadi jangan bakhil dengan ilmu, jangan pelit dengan ilmu. Apa yang kita tahu sampaikan, aja tasawuf pada disengenge. Alaboki supaya ada manfaatnya bagi kita dan orang lain. Sedikit lagi. Ya, sedikit. DP akar mana nih? Ini perkataan-perkataan sini. Panjang benar sini.
Kita ambil anunya, kita ambilnya, keramatnya sudah. Mengantuk sudah tukang bacanya. Kalau tukang bacanya mengantuk, maksud ulung itu seperti apa ilmu yang ini ditransfer semuanya lawan piang itu. Nah, supaya, tapi karena kawa, bayi, kalau diberi makan yang keras-keras, ngalih. Makanya berpander sesuai dengan kemampuan. Mana sudah hujang harinya, mana sudah lapar parut, mana kita simpan jangan juga. Siapa yang salah? Tukang bacanya. Pak bacanya nggak salah, guru nggak salah. Ini kepala peki. Namun semua itu kada bosi. Apa di tuni bawa dia petang orang mandre. Upada memang karena mandre memang nikmat dia loh. Napa juga kue. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada rezeki. Ulun terima kasih banyak kepada yang memasakakan, yang maturak ada aja. Kena ulung memasaknya apa? Kena ulung intalunya apa? Kena ulung siapa? Kenapa nyuruh-nyuruh? Handak sih din. Karena dia merasa umat Rasulullah, dia merasa hamba Allah, dia merasa pengikutnya Habib Ali, dia merasa pengikutnya Syekh Abdul Qadir Jailani, maka terpanggillah dia. Dia tidak ditolak, dia tidak karena kawa apa ya? Karena kawa. Jadi alhamdulillah, siapa yang memberi makan? Tuan rumahnya kan lain, tuan rumahnya jauh tempat makan juga. Coba kan yang kena membawa baras, apa yang kita makan di sini? Karena kawa. Jadi sebenarnya siapa yang memberi makan ini? Nah kita semua lah itu. Ujar siding lagi. Nah ujar siding taruh sini. Siapa pang lagi? Jangan ujar kita. Kalau ujar ulung, tinggalkan aja majelis ini. Ujar siding. Tapi kalau pihak kena mandang arakan, pihak ketulah lawan siding. Bukan lawan ulung. Kalau ulung sama aja dengan kita. Kebetulan aja. Ujar Habib Ali. Tuntutlah ilmu zahir dan batin. Nah dua-duanya harus dituntut. Zahirnya iya, batinnya iya. Jangan kamu sia-siakan waktumu. Waktu sangat berharga. Lihatlah penghuni zaman ini. Perhatikan sekitar kita. Mereka melakukan perjalanan menuju negeri yang jauh hanya untuk mencari rezeki zahiriyah. Dengan menanggung berbagai kesulitan, kepayahan, bahkan terkadang harus melalui lautan. Padahal apa yang mereka cari belum tentu dapat. Belum tentu enggak. Ipolengan, jokkan ni malala ni, 3 bulan hanya datang, belum tentu dapat. Tapi wani, berhujang, berpanas, kenapa Pak? Sedangkan pencari rezeki batin, batengnya, iro batengnya pada unia ye, ye dalek bateng sana unia ye, naku dalek lahirnya, iro mati yang rewe, iro bateng, anu lahir, iya batengnya, jadi harus dua-duanya dengan re. Nah, sedangkan mencari rezeki batin, jika ia mau bertawajjuh menghadap kepada Allah dengan benar, pasti akan memperolehnya. Sedangkan lino sapa matematiaki belum tentu memodalaki. Memodalaki, aku perlu makin rekiolo, belum tentu dapat hasil. Kalau pun ada hasilnya, hanya untuk dunia aja. Iye, lalang akhirat na iye. Kenapa kita habiskan waktu untuk akhirat? Kemudian perkataannya lagi, tiada kegiatan yang lebih bermanfaat di zaman ini selain bersahabat dengan teman-teman seperjuangan di jalan Allah. Jadi kita harus mencari jurusan kita, jurusan Allah dan Rasulnya, itu yang dikawani. Jangan menyebelah. Ngali kena, kita hendak ke sana, kawan ke sini. Carilah kawan yang seperjuangan. Di mana seperjuangannya? Di jalan Allah dan di jalan Rasulnya. Dan segala selain itu hanyalah mengotori hati. Selain jalan Allah dan Rasul itu mengotori hati. Aja sebawangi. Seorang pun di zamanku ujar siding. Ini di zaman Habib Ali sudah seperti kadang itu. Di zamanku ini aku merasa asing. Tiada aku temukan seorang pun yang mengingatkan aku atau yang dapat aku ingatkan. Jadi dia negara peringerang, dia tuh negara diperingerangi. Itu sudah zaman dahulu sudah sampai itu. Yolo pane yolo. Elo ipadang, itu nama kaling ada. Ada yang disuruh itu nelo. Masing-masing itu yang makokue. Menyenangkan aku atau yang aku senangkan. Aku tidak mendapatkan orang yang bisa menyenangkan hatiku dan aku tidak mendapatkan orang yang bisa aku senangkan hatinya. Kenapa? Karena hati orang berbolak-balik sudah. Pembicaraan penghuni zaman ini hanya seputar urusan keduniaan. Lino. Di mana-mana lino ibaw na lelung. Dia gagal akhirat. Nah, maka kita hindari orang seperti itu. Kadangkala aku memaksakan diri untuk berbicara tentang berbagai hal yang sebenarnya tidak pantas dibicarakan di majelisku. Tapi dia agak jalan lain, mau kada mau. Nah, itu di zaman Habib Ali. Bayangkan dengan sakit kita ini. Kemudian kata sidin lagi, kekuatan itu, nah ini penting dicatat. Kekuatan itu bukan berasal dari makanan dan minuman. Kalau selama ini kita makan minuman itu yang menguatkan. Kalau ujar sidin enggak.
Namun kekuatan itu timbul karena kekosongan hati dari segala kesibukan duniawi. Nak kumakura pikiran lino tak manyamo tu papanendinge. Tapi nak mereka pikiran pikir itu dipikir pura sia si dede gaga. Polisiano polisiano. Dia purana. Memang dunia itu menghaur. Sudah tahu aja dunia menghaur. Kenapa mau urus gawian yang dihaur? Jika hati telah kosong dari segala kesibukan, seorang hamba akan menjadi kuat. Bahkan di dalam pandangan ahli suluk, makanan itu melemahkan. Kabalik. Justru megandra megaminuk, melemaki. Ini orang yang paham. Yang tidak paham apa? Justru lapar itu yang masalah. Jika ruh telah kuat, jasad pun akan menjadi kuat. Jika rohani seseorang telah kuat, zikir menjadi makanannya. Sikiri menyanreta, ingerangi ashabul kahfi, lebih telur atau tahu kalau monro. Agan andre. Nah ini kan kenapa ruhnya hidup, otomatis zahirnya ikut. Nah, itu diantara perkataan beliau. Nah kemudian kata lagi, sampai kapan kata lagi ini? Mangingi kiwatonnya. Tapi ini kan sekali setahun dibaca. Malampe sungut tamatu, Rabiul Akhir, nak malampe sungut apa sih baca ya? Menyaman ini nasa baca, ini mata kemarin kali lebih banyak kemarin kali aku kemarin kali sambil mengantuk-ngantuk deh masalah. Coba kan bacanya mengantuk-ngantuk, masalah apa itu tukang bacanya mengantuk. Piampa mendengarkan, mulai tadi mengantuk, bediang bandar ya aku ada menyambat. Kada boleh menyambat orang. Artinya kalau tukang ceramahnya sedikit aja, apa tukang ceramahnya itu bergerak-gerak terus jar, pina buriknya panas kalau sudah, piampa berdiri lagi, parah lagi. Tapi kada apa-apa, wajar sopir itu dimamai terus oleh penumpang. Karena penumpangnya banyak, sopirnya cuma satu. Nah, cuma sopir ini harus berani mengalah untuk menang. Kalau piang lawani penumpang, piang kadang-kadang dapat apa-apa. Buliknya terpaksa pelarut aja. Nah, umpati orang banyak. Tapi kan harinya hujan. Ya ujian tadi, ujian kalau ini kalau bosit, tapi maca penitia. Ulung salut kawan-kawan ulung di sini. Nah, kenapa dipikirkan nih? Berarti tahu dia bahwa ada hujan akan datang. Macam kasap tuh, kasap tak buka riale kapan ya ro? Ibu kakak kukuange, pas dia memang nih ame matu. Yang kedua, lampu-lampu ya. Ada pesta apa ini? Oh, sedangkan di hotel diberi ini, masa di majelis tidak ada? Makanya orang senang ke hotel. Kenapa? Di hotel macam-macam, ada hiasan, jadi tidak merasa di dalam. Di mall macam-macam, masa di majelis talim sunyi? Kipas kada ada, lampu kada ada, kurup lagi. Bambal kada ada. Kalau perlu ini kena di pakai agak sana ambal air perman air supaya pada yang puy pada kasor mana kimatu tudak kue harus begitu supaya menarik simpati. Ini urusan Allah, urusan mal-mal itu kenapa orang tertarik di sana? Karena disiapkan macam-macam, tinggal menunjuk aja. Pak Kotoni mati ya pasti caranya boleh tega doina boleh puangi jika puangnya ini mana punah puang berarti yang merasa hamba Allah lekasih jangan simpang alatan lagi puangnya. Nah, ini yang terakhir sudah ini. Terakhir terima lampe. Pada pemulana lo cucap pakna. Al Habib Ali radhiyallahu anhu berkata, ada guru tanya, ada dana ye. Ketika Allah mewahyukan di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah, maka seluruh hamba ini takut. Minta mana ki? Ketika Allah mengatakan, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah, hamba takut. Kenapa takut? Sebab manusia akan dianggap berbohong jika mengucapkan hanya kepadamu lah kami menyembah. Mak bele kunasen. Megam palagi musompah. Nah itu. Namun kemudian Allah berkata, ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Begitu ada iyyaka nasta'in, mereka lantas berkata, kami tidak takut lagi sekarang. Sebab kami akan memperoleh pertolongan dari Allah. Nah ini yang kita khawatirkan. Kalau tidak dapat pertolongan dari Allah. Apapun masalah kita, kalau Allah yang menolong, tidak ada masalah. Yang masalah itu karena kita jauh dari pertolongan Allah. Maka mintalah sesuatu kepada Allah. Sembahyang aja, kalau ditolong oleh Allah, ngali sembahyang. Bacaan seperti ini mengumpulkan orang banyak. Kalau ditolong oleh Allah, ngali mengumpulkan hati orang lain. Ada yang berpikir, jar aku sudah situ jar. Apa caranya penyembahan aku jar. Tapi kalau Allah menolong, datang pulang ya. Datang aja. Makanya kita kepada Allah itu ya Allah,
ini pas di maling atina ye puang tania loku puang. Puang iya tata. Makanya ulun satu aja niat. Seperti apa niat piang ke sini, ulung yang niatan. Aga niat joka koe, ya turun niat ngidi. Jadi tergantung wacueri ki bawang. Tergantung nak koe ka sugir tai lau sugitoka. Ya lo ki mako ya tuh apa yang diniatkan oleh jamaah, masukkanlah ulun dalam niatnya. Tidak akan mungkin jamaah datang dengan niat yang kada baik. Pasti made cina itu niat dan nikah kue. Jadi wiletosi di puang puang, areka niat di cina ke siro. Sama kalau asrakal, ya Allah pandanglah mereka hamba-hambamu dengan pandangan rahmat kasih sayang. Ya Rasulullah berilah syafaat umatmu. Jadi macam itu aku lalan aku. Tidak mendoakan siapa-siapa, tapi siapa yang hadir itu yang dapat doanya. Berkah daripada Rasulullah. Ini amalan daripada guru kita, guru sekumpul. Andai guru tak sekumpul, kalau mereka mau meninggalkan kamar, mau mengajar, itu dalam hatinya, ya Allah, seperti apa baik sangkanya orang kepada aku, maka berikanlah aku sangka baik kepadanya. Jadi aku muka pamade, si guru tak manyamu tu tadi apa disengenge. Tapi aku yang kami menajak ya makotun itu. Jadi jangan disalahkan siapa-siapa. Memang mulai niat yang salah. Memang niat sudah ada yang lain. Nah kita pun yang mengajar seperti itu. Aga niat nak kasih puang, kata rimangi puang. Alina ni bawang. Dia tu lebih salah kan anak kita. Karena kita datang ke sini masing-masing. Ada yang membawa ini, ada yang membawa ini, ada ini, macam-macam. Hanya Allah yang tahu. Kita tetap berpersangka baik. Apa yang diniatkan ya Allah terimakan. Dosa-dosanya ya Allah ampuni. Hajat-hajatnya ya Allah kabulkan. Umurnya ya Allah panjangkan. Itu aja doa kita, kada ada yang lain. Siapa yang masuk? Yang masuk di dalam majelis ini ya Allah. Nah kemudian di dalam ayat ini ujar Sidin, al-ma'mul kata iyaka itu terletak pada awal ayat. Kemudian ini memberikan batasan hanya kepadamu lah kami menyembah, yakni kami tidak menyembah selain kamu. Sedangkan kata dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan berarti kami tidak memohon pertolongan kecuali darimu. Berarti ibadah dapat terselenggara karena taufik Allah. Pertolongan Allah juga lah diturunkan dengan taufik Allah. Ketika seseorang hamba mengucapkan hanya kepadamu kami menyembah, lisannya terasa berat. Sebab ia mungkin berbohong. Bisa saja ia berkata hanya kepadamu lah kami menyembah, namun ia menyembah keinginan dan menyembah nafsunya, menyembah hawanya. Tetapi ketika mengatakan dengan pertolongan Allah kami menyembah kepadamu, maka mereka hadirkan Allah di dalam dirinya. Jadi puangi dipakai sompe puangi, ajak lalu di sompe puangi. Nah, kui di sompe puangi agak tetap pakai mas sompa. Tapi nak pas sompan na puangi dipakai sompe alena letu pas sompata. Nak kumak doa ke makotor puang. Doa ta puang upake mak doa lori di puang. Nak kui mila doa agak lau. Areka paperlaut tapuang sebagaimana paperlaut Nabi talwar alai tapuang. Beri kami sebagaimana pemberian yang kau berikan kepada Rasulmu Muhammad. Beri kami sebagaimana pemberian yang kau berikan kepada para wali-walimu. Dia kesalahan nero. Ipasan alewe kalau dipuji napuangi. Jika seseorang salat mengucapkan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, seakan-akan ia berkata, aku tidak akan sanggup melaksanakan amal ini kecuali dengan pertolonganmu. Berarti Allah ada di sana. Sebab amalku ini bukan dariku, tetapi darimu. Jelas tulisan ini. Makanya nyamannya membaca kitabnya orang-orang yang sudah sampai hati itu terbuka sorangan. Memahaminya nyaman. Ujar Sidin, amalku ini bukan dariku, tapi darimu. Mu wange, ku aleku. Kamu kebetulan narayro. Engkaulah yang membuatku berdiri. Engkaulah yang membuatku berbicara. Engkau yang menggerakkan tubuhku dan engkau pula lah yang mempersiapkan semua sarana untuk amal-amalku. Jadi hakikatnya niga wange. Lahirnya penitiai mak bindru makku mak bindru. Lahirnya yanu man nasu, lahirnya yanu mas sumbang, lahirnya yanu manre. Padahal alena mua panre alena. Kamakro. Maka kita tidak pernah merasa terhutang lagi kepada siapa-siapa. Karena kita yakin, elo ulah nama mua puang matora ke makro. Iko anu makkoe, iko anu makkoe, iko anu makkoe, iko bermutiwi, iko telok mutiwi, iko sapu mak bereng, iko anu, iko puange. Tania ini nak kulit pedang makota nak cari mana ki? Bahwa aku beribadah kepadamu dengan kekuatanku sendiri adalah salah. Rasa gruta. Kalau merasa aku salah, sesungguhnya aku menyembahmu denganmu. Pahange makro. Usompah ku puang, nasabab pas sompamu, karena engkaulah yang menggerakkan dan mendiamkanku.
Tidak ada sesuatu pun pekerjaanmu yang terhenti, tetapi semuanya berlangsung terus menerus. Dia apa payana ya matu miha semata takalu palori dipuang. Yang lupa itu ulun, yang lalai itu ulun, yang kada baik itu ulun. Semua yang baik piang ya Allah. Makanya orang yang selamat ya mau pati piang ya Allah. Nah itu diantara perkataan-perkataan daripada Habibana Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Walhasil keutamaan Habib Ali sangat banyak, perilaku sangat nampak, bahkan lebih nampak daripada matahari di waktu zuhur. Perkataannya diterima oleh segenap masyarakat. Beliau wafat pada waktu zuhur hari Ahad tanggal 20 Rabiul Akhir pada tahun 1330 Hijriah. Jumlah umurnya 74 tahun dan dimakamkan di Siun di sebelah barat Masjid Riyadh, dan di makamnya banyak dikunjungi orang-orang dari berbagai negara. Mudah-mudahan kita semua bisa nanti ke sana. Berniat dulu, mudah-mudahan bisa ke sana. Kalaupun tidak bisa saja secara zahir, maka kita siarannya secara sir. Ya Allah, sampaikanlah niatku kepada Habibana Habib Ali yang ada di Siun. Allahumma ansurna fahati ridwani alaih wa middana bi asrillati auladai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habasyi waliullah radhiyallahu an. Allahumma salli wa sallim ala jaddil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna rabitan ittisalan bi ahlil kamal min ibadik as-salihin warzuqna kamal al adab ma'ahum fi hayatin wa ba'da mamatim ya rabbal alamin.